Saudara, bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia pada puncak musim penghujan, yaitu bulan Januari hingga Februari pada tahun ini. Selain ada faktor cuaca yang memang ekstrim, banjir yang luas seperti di Kalimantan Selatan terjadi dinilai juga ada dimensi bencana ekologisnya, yaitu akibat faktor kerusakan alam. Segera kita bahas. Bergabung secara daring para narasumber kami pagi hari ini ada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Pak Karliansyah, ada Koordinator Kampanye Nasional WALHI, Mas Edo Rahman, serta Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Kang Deddy Mulyadi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sehat di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Karliansyah. Di tengah sibuknya Bapak bisa juga ngobrol pagi hari ini. Saya kepingin melihat ke depannya juga nanti begitu. Pak Karliansyah, dalam keterangan tertulis dari KLHK, ini berkaitan hanya dengan curah hujan, tidak ada kerusakan alam. Koreksi saya kalau kemudian saya salah begitu, tapi luasan banjir yang terjadi kali ini di Kalimantan Selatan begitu luas, Pak. Masa iya nggak ada faktor alam juga yang kemudian terjadi, atau ini masih dalam penyelidikan nantinya, Pak Karliansyah? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin koreksi ya. Ya. Pertama memang kita melihat curah hujannya cukup luar biasa ya. Betul. Kalau menurut Kepala BMKG, Bu Rita ini istilahnya double extreme. Jadi kalau biasanya itu 394 mm per bulan, ini dalam 2 hari dihasilkan 300 mm. Ya. Jadi kita melihat itu double extreme. Itu yang pertama curah hujan. Lalu yang kedua kita berbicara penampungnya, daerah aliran sungai Barito. Nah kalau kita lihat kemampuan gas ini memang sudah turun ya. Jadi kalau kita lihat yang lingkungan hidup pengatur air, maka yang berfungsi bagus itu 50%. Bahkan 34,2%, artinya 65,8% bermasalah. Ya. Jadi tadi kecepatan lahannya, pemanfaatannya semacam itu. Nah yang ketiga, tadi yang kedua berkaitan dengan tampung sungainya, yang ketiga terkait dengan lokasi banjirnya. Di lokasi banjirnya umumnya berada di daerah yang seperti sungai ya, yang ada juga yang dari lereng cukup lereng, kemudian lalu dia turun ke daerah yang flat, jadi kayak kipas begitu ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada lahan bekas tambang yang tidak direklamasi juga menyumbang sedimen yang cukup tinggi. Lalu tadi Anda sampaikan sebelum sebagian yang paling banyak itu adalah pertanian sering campuran. Itu paling banyak gitu. Ya. Nah, Pak Karliansyah, dari data-data ketika banjir Kalimantan Selatan yang terjadi juga teman-teman yang kemudian bergerak sebagai aktivis untuk lingkungan hidup, termasuk WALHI dan lain-lain begitu, mengatakan ada penyusutan hutan. Sekarang banyak perkebunannya di sana. Data ini juga tercatat dan diterima oleh KLHK. Hal yang tersebut demikian itu benar juga adanya, Pak Karliansyah? Kita sepakat, tapi angkanya saja yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dari kami kan datanya real. Ada kita namanya Simontana, Sistem Monitoring Hutan Nasional Simontana, itu real gitu ya. Nah itu kita memang mencatat yang paling besar itu di antara tahun 90 sampai tahun 2000 itu ada penurunan katanya hutan itu 404.000 hektar ya. Tahun 90 sampai tahun 2000. Kemudian tahun 2000 sampai 2015 itu ada penurunan 56.000 hektar. Kemudian 2015 sampai 2015 ada penurunan sekitar 14.000 hektar. Jadi ada yang penurunan, tetapi saya ingin sampaikan, gas aliran sungai Barito ini ada yang kawasan berhutan, ada yang disebut dengan area penggunaan laut. Nah yang banyak berubah ini bagian itu ada di area penggunaan laut. Tadi disebut masalah tambang misalnya. Kami mencatat dari IPPKH yang keluar itu ada sekitar 55.000 hektar untuk tambang. Kemudian untuk kebun itu sekitar 200.000 hektar. Jadi yang rekaman di kami ini artinya terus angkanya yang harus kita menurunkan gitu. Baik, ya sudah tergambar sekarang. Memang ada penurunan, tapi pusat dalam hal ini KLHK, Pak Karliansyah melihatnya semua masih sesuai izinnya dan lain-lain. Ini sedikit akan kami bahas atau obrolkan begitu ya Pak, sebagai bagian dari kita kemudian nanti mengkoreksi hal-hal semacam ini. Mas Edo, dari keterangan-keterangan yang Pak Karliansyah kita ngobrol pagi hari ini,
memang ada sih kekurangan hutan atau pengurangan hutan. Dan ini temuan-temuan di Walhi sendiri kemudian melihatnya seperti apa di lapangan. Mumpung ada Pak Karliansyah nih, kita jadi saling mengisi mudah-mudahan ke depannya. Silakan Mas Edo. Baik. Pertama, ya betul, saya mengapresiasi bahwa memang pemerintah sudah mengakui bahwa ada penurunan kualitas gitu ya, atau daya dukung ekosistem kawasan hutan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau persoalan data ini kan apa yang kami temukan, apa yang disampaikan oleh pemerintah ya. Nah, saya kira inilah yang harus sebenarnya diperjelas ke publik. Kalau kemudian betul pemerintah mempunyai data, nah silahkan. Saya pikir kemarin banyak pihak yang meminta pemerintah misalnya dibuka aja bagaimana sebaran tambang di Kalimantan Selatan, sebaran perkebunan sawit di Kalimantan Selatan maupun sektor kehutanan lainnya begitu ya. Nah, kupikir biar ini jelas gitu ya. Betul yang di ini bahwa tinggal untuk kemudian sebenarnya data-data yang mana, yang data siapa kemudian yang bisa menjadikan landasan bahwa betul pengaruh banjir yang terjadi kemarin itu ya kita harus ngecek lagi apakah betul semata-mata hanya karena pengaruh curah hujan tinggi atau anomali cuaca. Kami lebih menyebutnya sebenarnya krisis iklim begitu ya, atau memang ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan begitu ya, daya dukung ekosistem kawasan hutan dan seterusnya. Saya pikir begitu yang harus segera dilakukan, Mas Wahyu. Ya, setuju. Kang Deddy, Anda pernah memimpin sebuah daerah juga begitu ya. Selalu nih kalau setiap peristiwa seperti ini, kalau ada kemungkinan apa saja nih, bukan cuma soal izin mengeksplor alam dan apa segala sesuatu, ada pusat dan daerah begitu. Kalau dalam hal ini KLHK melihat Pak Karliansyah mengatakan masih sesuai dan lain-lain, tapi di lapangan kan belum tentu begitu. Nah, hal semacam ini saya nih sebagai orang awam begitu menduga jangan-jangan tanpa bermaksud menuduh atau apa segala macam begitu, apakah kemudian yang disampaikan dan pusat ketahui memang sesuai izin, tapi di lapangan berbeda sama sekali. Dan kemudian inilah yang kemudian membuat hutan kita berkurang dan ketika cuaca ekstrim begitu, nggak mampu lagi dia menahan sesuatu yang ekstrim ini begitu. Mungkin kalau hutannya masih ada pun dia masih akan terjadi banjir, tapi mudah-mudahan kan banjirnya tidak seperti ini. Nah, semacam ini antara pusat dan daerah dan juga Anda sebagai di DPR begitu, bagaimana menjembatani ini agar semua ini kemudian nggak saling salah menyalahkan begitu, tapi justru saling mendukung ke depannya, Kang Deddy. Agak terputus tampaknya dengan Kang Deddy ya. Sambil kita perbaiki lagi komunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi. Pak Karliansyah, kalau soal pemerintah, izinkan saya sebagai orang awam kemudian bertanya sama Pak Karliansyah juga ini, itu semua izin yang pemerintah daerah nantinya kemudian buka, kan tetap harus izin ke pusat begitu. Ini semua masih dalam koridor menurut catatan KLHK atau pusat, Pak Karliansyah? Jadi begini, tadi saya sampaikan, di daerah aliran Sungai Barito itu ada dua, ada kawasan hutan, kemudian ada area pemilihan lain. Nah, kalau dalam kawasan hutan itu masih tanggung jawab pusat. Artinya izin-izin pasti melalui kali itu hutan dari BPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Tetapi kalau di area pemilihan lain itu sudah di pemerintah daerah. Ya, jadi artinya tadi proses itu terjadi gitu ya. Saya ingin meluruskan tadi ada pernyataan bahwa seolah-olah kita mengatakan semuanya oke-oke saja, tidak. Jadi saya sampaikan, contohnya di lahan bekas tambang kami menemukan ada poin-poin lahan bekas tambang yang belum direklamasi gitu ya. Ini yang belum memberikan kontribusi berupa sedimen yang cukup signifikan. Kalau bertemu seperti itu langsung disampaikan ke pemerintah daerah begitu? Tentang percepatan pemulihan lingkungan akibat aktivitas tambangan. Harapannya dengan perpres ini ada beberapa untuk mempercepat proses pemulihan tadi begitu. Jadi itu yang dilakukan. Ya, oke. Nah, saya langsung ke Kang Deddy lagi. Kang Deddy, sudah tersambung lagi kita ya? Oke. Ya, Kang Deddy, saya tadi tuh bertanyakan bagaimana kemudian antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apakah ini sudah berjalan dengan baik semua pengawasannya? Jadi nggak ada yang lolos sebetulnya dari pemerintah pusat, atau memang daerah masih bisa
sembunyi-sembunyi memberikan izin dan lain-lain sehingga kemudian tidak terkontrol. Dalam bayangan saya kan mungkin saja hal semacam itu terjadi, Kang Deddy. Yang pertama kita harus bisa memahami ya, bahwa jujur saja persoalan penambahan ini menjadi problem yang begitu berat dalam kehidupan kita termasuk perkebunan. Betapa tidak misalnya izin perkebunan itu kan oleh provinsi. Ya. Izin penambangan oleh provinsi. Jangkauan pengawasan dari provinsi ke daerah cukup jauh. Ya. Misalnya penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kalau di provinsi. Nah, jumlahnya berapa, personilnya berapa. Sedangkan kabupaten kota merasa bahwa dia tidak lagi terlibat dalam izin, kecuali hanya memberikan rekomendasi. Itu merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab moral. Jangankan di Kalimantan dengan jumlah areal yang sangat luas, jutaan hektar, untuk di wilayah Jawa Barat yang kecil-kecil saja, penambangan itu menjadi problem utama. Pengawasannya rendah, kemudian juga penegakan hukumnya rendah. Itu di Jawa Barat, gitu loh, yang kecil sekali wilayahnya dan jumlah penambangannya juga kecil, gitu loh. Nah ini yang menjadi, hanya galian tanah aja selesaiin itu susah banget, ya kan? Sekarang ditutup, besok buka, itu besok buka. Apalagi Kalimantan yang begitu luas. Yang kedua adalah memahami Kalimantan Selatan, tidak hanya Kalimantan Selatan saja, harus dipahami juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Nah, dalam hadis saya, itu kan satu kesatuan ekosistem, sehingga sesuai dengan undang-undang kita kerja ini, inilah yang saya sampaikan bahwa RT RW itu harus dibuat per pulau, bukan dibuat lagi dipecah-pecah per kabupaten kota. Nah, nanti kepentingannya menjadi berbeda-beda, akhirnya tidak terintegrasi. Toh air itu tidak akan pernah ditanya, ini kabupaten mana, ini provinsi mana. Akhirnya kan tidak punya KK dan KTP, kan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan pada tempat kerja dengan Pak Triansa, saya sampaikan juga oleh teman-teman Komisi 4, memahami tentang perkebunan dan penambangan bukan hanya memahami yang legal yang ada di catatan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga yang ilegal jumlahnya sangat banyak. Di Kalimantan Selatan misalnya, yang ilegal perkebunannya 370.000 hektar, 282,14. Dan kemudian penambangan ilegalnya adalah 84.000 hektar, 172,01. Artinya bahwa kalau bicara kerusakan, kalau kata Pak Karliansa tadi ada kerusakan, itu kan dalam catatan resmi izin pemerintah. Yang tidak berizin juga sangat banyak. Artinya bukan lagi kalau memang ada kerusakan. Dan banyak kerusakan. Ya, Pak Karliansa menanggapi yang izin-izin atau yang tidak berizin atau ilegal ini, saya yakin sih memang KLHK juga tahu. Nah, bagaimana itu? Boleh Pak, KLHK selama ini menghadapinya dan kemudian mengatasinya seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Devi, betul. Jadi misalnya saya ke illegal mining ya, kita sudah menginvestigasi ada 352 area bekas tambang yang ditinggalkan di Indonesia. Dari sekitar 82 gitu ya, kita perhatikan di mana. Apa yang terjadi ya kita lihat di situ memang terlantar. Apa yang jadi dengan dukungan Komisi 4 DPR, kami sekarang melakukan apitiden pemulihan. Tapi yang kami lakukan pemulihan sekarang masih jauh dari kerusakan yang ada gitu ya. Jadi sama, jadi artinya sepanjang ini kami lihat bisa kita lakukan ya, tapi kan sebagian lagi masih dalam proses gabung. Jadi ada yang berkuasa yang tadi disampaikan, hari ini kita perbaiki, besok dibuka lagi gitu ya. Jadi tentu ya peran komunitas, peran asosiasi ini sangat juga penting, juga tokoh masyarakat untuk tadi bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa yang ilegal ini bukan milik publik, milik orang banyak gitu ya. Mereka tidak harus tahu bahwa kalau dia rusak maka orang lain yang merasakan begitu. Terus sekali lagi kalau sebagian sudah kami tangan, tapi masih banyak juga yang belum kita lakukan, belum tepat kita tangani. Iya. Mas Edo sedikit, mumpung ada Pak Karliansa, sebelum Pak Karliansa memang harus pamit di bagian pertama ini begitu ya. Apa yang kemudian ingin disampaikan ke pusat? Anda melihat Kalimantan Selatan satu hal, kita duga ada
masalah ekosistem alam yang kemudian harus kita benahi. Tapi daerah lain di seluruh Indonesia jangan-jangan juga banyak hal yang sama. Puncak Gunung Mas kemarin jangan-jangan juga begitu. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan ke depan? Ada usulan apa bagi KLHK agar ke depan kita bisa memperbaiki ini semua? Saya tahu ini tidak bisa cepat, pelan, tapi pasti kita harus menghormati ini semua. Alam nggak bisa ditolak kalau hujan dan lain-lain, tapi kita bisa memperbaikinya. Mas Edo. Ya, pertama tentu ya kita berharap yang menjadi korban banjir hari ini misalnya itu semua bisa terbantu, tertangani secara cepat gitu ya, karena aku pikir itu yang paling urgent hari ini gitu. Nah, yang kedua, kalau kemudian ini ada kaitannya dengan bahwa banjir besar kemarin itu ada pengaruhnya dengan kerusakan daya dukung ekosistem hutan. Nah, kalau kami sih sebenarnya merekomendasikan atau meminta gitu ya bahwa harusnya penataan ruang maupun penempatan izin-izin yang ada di secara keseluruhan Kalimantan misalnya ini bisa dievaluasi begitu ya, karena begini, yang namanya wilayah penyangga catchment area harusnya itu dilindungi, tidak dibebani izin, karena manfaat dari catchment area ini yang saya bilang tadi bahwa ini bisa kemudian memberikan dampak buruk kalau kemudian catchment area ini hilang itu. Nah, yang kedua adalah betul bahwa penegakan hukum itu mutlak harus dilakukan. Tidak sedikit juga korporasi-korporasi misalnya yang melakukan aktivitasnya di luar areal yang telah diberikan itu. Kupikir itu yang paling mendesak hari ini, Mas Bayu. Oke, Pak Karliansyah, bisa ya ada semacam evaluasi terutama untuk Kalimantan Selatan dan mungkin nanti menyusul daerah-daerah lain, dan penegakan hukum lebih ditingkatkan lagi. Mungkin akan sulit untuk semua yang melanggar kena gitu, tapi harus ada contoh-contoh yang jelas, harus terlihat begitu, supaya orang berpikir 2-3 kali begitu, Pak Karliansyah. Bisa tuh, Pak? Oh iya, pastilah kita siap sekali ya. Jadi tadi terkait misalnya dengan penataan ruang, sudah ada peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, RPPLH. Jadi tadi apa yang oleh Pak Ketua Komisi 4 DPR, Pak Dedi tadi, pendekatannya harus pendekatan ekosistem gitu. Ada keterkaitan, ada kegantungan antar daerah. Jadi tidak mungkin hanya didasar pada batas administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan daerah penyangga, Pak Edo. Jadi kalau kembali ke berikut Pak Edo, alhamdulillah untuk daerah catchment area, jadi tangkapan air itu 80 di atas masih berhutan. Hutan alam lebih bagus. Tetapi yang bermasalah di bagian bawah nih. Bagian bawah ini bermasalah. Tadi saya setuju. Itu harus kita tata ulang gitu ya. Jadi pemukimannya, kemudian perkebunannya, semuanya itu harus hilang. Nah, kemudian Gakum. Jadi kalau dari catatan kami Pak Edo, Gakum ini sudah banyak. Tetapi mungkin ya kalau dibandingkan antara kasus dengan yang sudah tertangani memang belum seimbang ya. Jadi tentu kami sekali mohon dukungan dari komunitas gitu ya, dari masyarakat bahwa ini harus sama-sama kita benahi bersama. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ya, baik Pak Karliansyah. Kita jeda dulu di kesempatan kali ini, Pak Karliansyah. Saya pamitkan Anda di sini karena Pak Karliansyah sejak awal sudah mengatakan saya harus pamit sebelum jam 8. Terima kasih waktunya, dan bukan pertama dan terakhir ya Pak. Kami ikut bantu juga nanti untuk evaluasi dan lain-lain. Terima kasih Pak Karliansyah. Mas Edo, Kang Dedi, tetap bersama kami untuk bagian kedua. Saya jeda sebentar dan kembali ke Anda berdua. Tetap bersama Sapa Indonesia, Pak.